Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memaparkan terkait dengan rencana pembelajaran stase manajemen keperawatan. Untuk stase manajemen keperawatan ada 2 pembimbing akademik yang akan membimbing. Yang pertama adalah saya, kemudian nanti yang kedua adalah Ibu Dwi Agustiana Sari, Eskep Nurse MKep. Di pembelajaran stase manajemen keperawatan ini nanti Bapak Ibu akan diberikan penugasan dengan 2 jenis penugasan. Yang pertama adalah penugasan kelompok, kemudian ada penugasan individu. Untuk penugasan kelompok di sini, yang pertama itu adalah membuat asuhan keperawatan manajemen ruang perawatan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu diminta untuk bisa melakukan asuhan keperawatan berdasarkan unsur input 6M. 6M itu adalah man, money, material, mesin, metode, dan market. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih salah satu ruang rawat inap di mana Bapak Ibu bekerja, memilih ataupun menentukan sendiri ruangan yang akan diambil. Silahkan diambil datanya, kemudian nanti dilakukan analisa berdasarkan atau bersama-sama dengan kelompok yang ada. Ya, jadi mungkin ada salah satu atau salah 2 dari antara Bapak Ibu anggota kelompok ada di ruang perawatan tertentu, silahkan dipilih ruangannya untuk kemudian mengambil atau meminta data yang ada terkait dengan unsur 6M tadi. Ya, jangan khawatir, untuk draft laporannya itu akan kami sediakan layoutnya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan data-data apa saja yang dibutuhkan berdasarkan data layout yang sudah kami sediakan. Ya, asuhan keperawatan ini dibuat sesuai dengan asuhan keperawatan pada umumnya. Jadi nanti dibuat pengkajian, analisa data, perencanaan, implementasi serta evaluasinya. Ya. Kemudian penugasan yang kedua untuk kelompok itu adalah presentasi awal. Presentasi awal ini kita agendakan di hari pertama minggu kedua. Ya. Jadi silahkan nanti kelompok bisa menyajikan hasil pengkajian unsur input yang tadi sudah diambil di ruangan bekerja Bapak Ibu, disajikan datanya, kemudian membuat analisa data berdasarkan analisa SWOT. SWOT itu strength, weakness, opportunity, threat itu ya. Jadi analisa SWOT. Kemudian menyajikan plan of action atau rencana tindakan. Saya rasa Bapak Ibu sudah melewati stase keperawatan komunitas, sudah paham. Jadi untuk presentasi awal ini mirip-mirip dengan pelaksanaan MMD2 di komunitas. Jadi memaparkan hasil pengkajian, memaparkan hasil analisa data, kemudian memaparkan perencanaan dari tindakan yang akan dilakukan. Cukup sampai di situ. Ya, nah ini hal yang akan dipaparkan di presentasi awal itu terlebih dahulu harus dikonsultasikan kepada pembimbing. Nah, Bapak Ibu silahkan juga melihat file Excel yang sudah saya upload di Google Classroom. Silahkan disesuaikan penjadwalan untuk konsultasinya. Setiap waktu atau jadwal konsultasi silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin supaya nanti pada saat pelaksanaan presentasi awal Bapak Ibu bisa menampilkan yang terbaik dari kelompoknya masing-masing. Gitu ya. Yang ketiga adalah pelaksanaan presentasi akhir. Presentasi akhir itu dilakukan di menjelang akhir minggu ketiga ya, menjelang stase ini berakhir. Jadi kalau saya tidak salah itu di hari Rabu dan hari Kamis minggu ketiga. Nah, presentasi akhir ini nanti tambahannya itu poin yang dipaparkan itu sama dengan yang ada di presentasi awal, hanya ditambahkan poin implementasi, poin evaluasi, serta rencana tindak lanjut yang sudah Bapak Ibu buat di dalam kelompok. Ya, jadi data-data itu disajikan. Kemudian yang keempat, pelaksanaan wawancara unsur proses kepada manajer keperawatan. Unsur proses di sini kaitannya adalah kepada POAC, planning, organizing, actuating, controlling. Ya. Nanti untuk draft wawancaranya ini akan dibimbing atau bisa dikonsultasikan kepada masing-masing pembimbing dari kelompok.
Ya, draftnya juga akan kami sediakan. Jadi silahkan penilaian untuk kompetensi ini adalah bagaimana kelompok bisa menyusun draft yang sesuai, kemudian melakukan negosiasi kepada manajer keperawatan yang ingin diwawancarai, serta proses dari wawancara itu sendiri. Ya, jadi jadi draft itu silahkan nanti bisa dimanfaatkan atau dikonsultasikan kepada pembimbingnya. Untuk manajer keperawatan, Bapak Ibu diberikan kebebasan untuk bisa menentukan sendiri manajer keperawatan yang akan diwawancarai. Silahkan dipilih manajer keperawatan yang ada di rumah sakit tempat Bapak Ibu bekerja. Kalau memang tidak bisa mewawancarai kepala bidang keperawatan yang ada, boleh mewawancarai kepala ruang yang ada di tempat Bapak Ibu bekerja. Ya, salah satu kepala ruang yang ada. Mungkin akan lebih baik jika itu sinkron dengan data yang sudah diambil di awal tadi. Ya, di awal tadi ada memilih pengkajian unsur 6M, unsur inputnya itu kan mengambil di salah satu ruang rawat inap. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa menyesuaikan untuk mewawancarai kepala ruang misalkan yang ada di ruangan tersebut. Boleh saja, ya silahkan kelompok menentukan. Itu untuk yang keempat. Yang kelima adalah pelaksanaan tutorial kasus. Pelaksanaan tutorial kasus ini nanti kami akan menyajikan kasus, kemudian nanti kelompok akan melakukan diskusi di situ. Ya, melakukan diskusi, menentukan, dan nanti akan ada hasil akhir outputnya. Outputnya apa? Nanti akan kami jelaskan di hari tutorial kasus itu, sebelum tutorial kasus itu dimulai. Ya, nanti walaupun diskusinya dilakukan secara berkelompok, penugasan laporan akhirnya itu dikumpulkan secara individu. Ya, jadi tetap ada penugasan untuk penilaian individu. Keterlibatan aktif dari anggota kelompok pada saat diskusi itu juga menjadi poin penilaian. Ya, jadi di stase manajemen keperawatan ini ada 5 penugasan kelompok. Untuk penugasan individu. Penugasan individu yang pertama itu adalah pre-conference. Pre-conference hari ini kita bertemu di jam 15 ya. Silahkan nanti dipastikan bahwa Bapak Ibu bisa bergabung di Zoom meeting itu untuk kita bisa menyamakan persepsi kita terkait dengan rencana pembelajaran ini. Kita samakan persepsi terkait dengan target kompetensi yang akan dicapai, kemudian termasuk di dalamnya untuk penyusunan kontrak belajar di awal serta pengisian logbook harian. Ya, jadi pastikan semua Bapak Ibu bisa bergabung hadir di pre-conference hari ini karena ada penilaiannya. Untuk yang kedua, itu adalah kontrak belajar dan logbook harian. Ya, untuk poin ini saya rasa saya tidak perlu memaparkan lebih banyak karena di 3 stase sebelumnya Bapak Ibu sudah mengisikan ya, sudah membuat, nanti silakan disesuaikan dengan target kompetensi yang ada di stase manajemen. Penugasan individu yang ketiga itu adalah video based learning. Jadi nanti kami akan menyediakan video-video pembelajaran terkait dengan modalitas manajemen keperawatan. Silahkan nanti Bapak Ibu melakukan analisa dari video itu. Apa yang dianalisa itu nanti akan kami sediakan draftnya juga. Ya, ada layoutnya. Silahkan nanti mengisikan atau memperhatikan poin-poin yang ada di draft itu untuk dianalisa. Ya, silahkan nanti dibuat laporan analisa video based learning-nya. Yang keempat adalah pelaksanaan ujian mini SIEK. Ya, ujian mini SIEK kita lakukan sebagai evaluasi pembelajaran di stase ini. Ya, kami akan menilai seberapa jauh Bapak Ibu bisa memahami proses pembelajaran selama stase ini berlangsung, dan ujian mini SIEK ini kita lakukan di minggu terakhir. Ya, kalau nggak salah untuk yang Proksus ini di hari Kamis. Ya, atau nanti silahkan dibuka lagi file jadwal Excel-nya ya. Untuk ujian mini SIEK penilaiannya pun penilaian individu. Yang terakhir adalah pelaksanaan post conference. Di hari terakhir, di minggu ketiga kita lakukan post conference, kita buka lagi, kita lihat ketercapaian target kompetensi dan rencana pembelajaran dari masing-masing mahasiswa.
Ya, kita evaluasi seberapa keberhasilan pencapaian target pembelajaran. Kemudian kita lihat lagi refleksi dan portofolio dari stase manajemen keperawatan yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Ya, kalaupun nanti misalkan di saat post conference ternyata ada beberapa target kompetensi yang masih belum tercapai, nanti kita diskusikan lebih lanjut apakah akan diberikan dispensasi untuk perpanjangan waktu untuk menyelesaikan itu atau bagaimana, nanti kita diskusikan pada saat post conference. Ya, sifatnya juga wajib hadir ya. Oke, itu jadi ada 5 penugasan kelompok dan ada 5 juga untuk penugasan individu ya. Jadi nanti untuk pengumpulan penugasan ini sementara kita bentuknya adalah soft copy dulu ya. Bentuknya adalah soft copy, nanti silahkan dibuat dalam bentuk PDF, dikumpulkan maksimal 1 minggu setelah pembelajaran stase manajemen selesai ya, ataupun nanti pada saat panum di semester 2 ya. Akan ada penugasan dalam bentuk hard copy juga, nanti akan diumumkan kemudian ya. Dan presensi dilakukan setiap hari melalui link yang akan saya sediakan di Google Classroom. Pastikan semua presensi hadir, bisa diisi dengan baik dan mengisikan logbook harian sebagai evaluasi dari pembelajaran Bapak Ibu di setiap harinya. Saya rasa begitu. Terima kasih untuk kesempatan dan perhatian yang diberikan. Selamat pagi.